Tadi 60 fps Pak. No, 60 fps Pak ya. 59, jadi 60 fps. Lancar. Wah, halus Pak. Halus banget. Halo, gimana kabar ya? Ketemu lagi dengan Abi ya. Sekarang ini memberikan tutorial bagaimana caranya bermain game God of War 3 dengan lancar di RPGS 3. Tepatnya ini adalah di settingannya ya. Sebenarnya Abi sudah membuatkan satu atau dua settingan di God of War 3 ini. Hanya saja untuk sekarang ya di pembuatan video nih ada yang lebih work dan juga lebih begini lagi di versi yang paling baru. Omega ya, karena sudah Abi coba kebanyakan mendapatkan 50-60 fps, untuk ngedropnya di 40 fps, itu pun juga sangat jarang sekali sih ya. Oke, langsung saja ini tak tunjukkan sama kalian supaya videonya tidak panjang-panjang terus. Omega ini menurut Abi ya settingannya yang begini sekali. Mungkin saja kalau kalian mendapatkan 30 atau 40 fps, siapa tahu dengan settingan ini bisa sampai 60 fps ataupun juga ada kenaikan lah ya, bahasanya ada perubahan. Oke, langsung kita buka saja untuk settingan RPGS 3 nya ini Omega ya. Langsung kita ke settingannya, settingan klik kanan ya, terus kemudian kita memilih change custom konfigurasinya. Di CPU-nya untuk CPU decodernya tetap tidak dirubah, ada di recompile LLVM. SPU decodernya di LLVM juga. Yang kalian rubah yaitu di relax exfloat. Kegunaannya relax exfloat menambah performance tanpa mengurangi stabilitasnya. Sangat begini sekali Omega ya. Terus kemudian di additional settingnya tetap tidak dirubah sama sekali dan juga di bawahnya dibiarkan saja. Terus kemudian di block size-nya kalian harus menggunakan Megandro karena ini pun juga menambah performance di game God of War 3 ini. Ini yang bawahnya bawahnya lagi auto operating system ya. Langsung kita ke GPU-nya, tetap menggunakan Vulkan GPU kalian. Yang paling penting sendiri frame limitnya harus di 60 fps draw ya, jangan di bawahnya ataupun juga di atasnya ataupun juga di infinite. Tetap harus di 60 ya, kalian harus memilih 60. Untuk yang lainnya kalian biarkan saja. Kemudian di resolusi scale-nya ini pun juga tergantung dari monitor kalian, tapi tak sarankan sih di default ya di 100%. Kalau di sini tak naikkan di 150% ya, biar tambah jelas saja sih. Kalau kalian kepengen menaikkan ya silakan saja, tapi harus kalian pastikan dengan spesifikasi yang kalian punya. Jangan terlalu dipaksa-paksakan Pak ya. Oke, untuk resolusi scale threshold-nya di 164 kali 164, output scale-nya tetap di linear, di bawahnya tetap tidak dirubah sama sekali, shadernya tetap di async ya. Langsung kita ke additional setting-nya, yang harus kalian centang adalah red color buffer. Ini pun menyembuhkan masalah grafik yang bermasalah di dalam game ini ya. Terus kemudian yang kalian centang juga yaitu di asynchronous texture stream, ini pun juga menambah improve performanya sangat Omega sekali. Untuk yang di audionya tetap dibiarkan saja, langsung kita loncat ke advance ya. Dekornya tidak ada yang dirubah sama sekali, di bawahnya ini juga di sleep timer tetap defaultnya you sleep only, bawahnya lagi default. Yang kalian rubah adalah di RSX Vivo akurasi ya, harus kalian pilih yang atomic. Yang pertama ada di fast ya, kalian pindah saja di atomic saja karena menambah stabilitas ataupun juga menghindari crash ataupun juga force close ya. Terus kemudian di drive backup delay-nya yang pertama ini kan ada di 1 ya. Harus kalian naikkan antara di 60 sampai 100 ya. Ini pun juga menyembuhkan crash pada saat kalian bermain game ini di RPGS 3 ya. Harus kalian naikkan minimal di 60 ataupun juga di 100. Kalau saja di 100 masih ada crashnya ya, langsung kalian naikkan saja sampai 200 ya. Itu mentok-mentoknya, jangan di atasnya nanti tambah berapi.
mentoknya adalah di 200. Selain itu pun juga menambah performance juga ya. Habis itu langsung kalian apply ya, terus kemudian kalian save custom konfigurasinya ya. Ini. Habis itu langsung kalian close. Kemudian langsung kita klik kanan lagi ya, langsung kita ke manage game pass-nya ya, langsung diklik saja. Ini bisa kalian lihat yang tak centang adalah di disable belumnya, biar tidak terlalu rame gambarnya bahasanya dan juga menambah performance kayak nyandro. Disable kamera sway ini pun juga tak centang biar mengurangi ataupun juga menghilangkan apa ya, semacam kayak shake-shake gitulah ya. Langsung di disable color gradingnya ini pun juga harus kalian centang karena menambah performanya. Yang di disable ini tidak perlu dicentang. Kemudian di disable layer fognya harus ataupun juga wajib dicentang karena menambah performanya. Langsung kalian centang di disable MLAA. Ini cocok untuk kalian yang mengupscale game ya, di atasnya 100% harus wajib kalian di disable MLAA. Hanya saja kalau kalian menggunakan disable MLAA, skill threshold-nya harus di 1x1 ya. Disable motion blur ini tak centang karena Abi tidak menyukai ada blur-blurnya biar tidak motion sick. Ini pun juga tak centang, terus kemudian skip intronya ini pun juga tak centang. Ini pun juga di unlock FPS harus kalian centang ya. Ini pun sudah sangat oke dan juga sangat Hanya saja, nah ada hanya sajanya. Kalian harus kadang-kadang dicentang, kadang-kadang diuncentang ya. Biasanya kalau dicentang untuk unlock FPS, biasanya burung-burungnya tidak bakalan bisa mendekati karakter Kratosnya. Jadi intinya kalau kalian mau menyeberang ke pulau atau ke bangunan yang lain, biasanya kan diantar oleh burung itu Ndro ya. Bukan burung-burung punyanya orang yang bergantungan itu. Gile lu. Omega. Ya intinya kalau ada bug seperti itu harus kalian uncentang di unlock FPS-nya. Habis itu langsung di-apply ya. Terus kemudian di-save ya. Habis itu selesai, langsung kita bermain gamenya saja kira-kira seperti apa dan juga mendapatkan performanya bagaimana. Ini tak tunjukkan di beberapa stick biar kalian tahu. Ya ini bisa kalian lihat pada saat pertama kali bermain gamenya ya. Di pemilihan menunya mendapatkan 60 fps, sangat omega sekali ya. Langsung kita ke gameplaynya saja biar kalian tahu ya kira-kira mendapatkan berapa fps. Ya ini bisa kalian lihat ya, yang sebelumnya di settingan Nabi yang sebelumnya mendapatkan berapa ya, mendapatkan 20-an ya, kadang di bawahnya 20. Sekarang ini mendapatkan 50 Ndro. Lihat tuh, hampir menyentuh 60 fps. Habis itu langsung turun di 40 dan juga ke 50-an fps ya. Oh my god. Oh Pak, sangat lancar sekali. Apalagi pada saat menghajar seperti ini, khusus di stake ini saja ya, melawan anak buah segini banyaknya, biasanya ngedrop di 20-an fps ya. Kadang-kadang sesekali di belasan fps. Kalau sekarang ini, oh kan, bisa kalian lihat ya, 40-an sampai 50 fps Pak. Omega. Ini pun juga di kuda ya, mendapatkan 40-an dan juga 50-an fps Pak, mendekati 60. Iya ya, kadang-kadang di 60 fps Pak. Sangat lancar dan juga hajar sebentar. Omega masih 40 fps Pak, 40-an ya, 50-an fps. Oh mateng loh. Tadi 60 fps Pak. 60 fps Pak ya, 59, jadi 60 fps. Lancar. Wah, halus Pak. Halus banget. Gile Ndro. Halus banget. Kemudian yang berat sebentar lagi ya. Di sini itu biasanya mendapatkan 20-an fps, kadang turun di belasan ya kalau di settingan Nabi yang sebelumnya ya. Kalau sekarang ini mendapatkan 40-an fps ya. Untuk ngedropnya sesekali nggak sampai 1 detik di 20 fps ya, hanya nggak sampai 1 detik Pak ya. Habis itu langsung balik lagi di 50 sampai 60, 50-an fps, 40-50 fps. Mendekati 60 fps Pak. Ya ini ngelawan boss battle yang pertama, tepatnya ngelawan Poseidon ya. Ini bisa kalian lihat pada saat skinnya seperti ini yang barusan copot,
biasanya mendapatkan belasan fps, tadi mendapatkan 20 ya sesekali, 20 fps, turun sebentar nggak sampai 1 detik, habis itu langsung balik di 40 sampai 50 fps. Sangat lancar sekali Ndro Omega. Oh, apalagi untuk RPGS 3 yang paling baru sekarang ini juga tambah begini sekali Ndro ya. Oh, sangat halus dan juga enak dipandang Pak. Oke, kurang lebih seperti ini untuk informasinya. Pokoknya jangan lupa di like, di subscribe, notifikasi dinyalakan biar tidak ketinggalan informasi-informasi seperti ini dan juga tutorial Pak Omega. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yuk.